Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam sapaan rohani GKJ Cakaraniratan. Pada hari ini mari kita akan, sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami merasa bersyukur sampai saat ini Tuhan sertai kami, Tuhan berkati di dalam setiap langkah hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak bersama-sama menggumuli firman-Mu. Mari Bapa, Allah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat menghayati apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ampunkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita gumuli pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Yang demikian bunyi sabda firman-Nya. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul terhadap dosaku. Demikian sabda firman Tuhan yang hendak kami beri tema kerendahan hati sebagai awal pertobatan. Dalam peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, ketika Tuhan datang dan meminta pertanggungjawaban manusia atas pelanggaran dosa mereka. Mereka melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain untuk menutupi atau paling tidak meringankan kesalahan sendiri. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tidak ada yang dengan rendah hati mengakui, "Ya, saya yang salah." Apakah kita pernah melakukannya? Kita berbuat salah dan kita berusaha menutupi kesalahan itu dengan melamparkan kepada pihak lain. Menutupi kesalahan apalagi dengan melemparnya kepada pihak lain nampaknya membuat kita dalam keadaan aman. Tapi keadaan aman itu sekaligus penghalang besar bagi kesungguhan kita untuk bertobat. Meskipun kita bisa mengelabui sesama manusia dengan segala kemampuan kita menutupinya, namun ada pribadi yang tidak bisa kita kelabui. Pribadi itu yang mengetahui hati, jauh ke dalam hati kita dan pikiran kita. Dalam bacaan Mazmur 51, Daud sempat merasa aman tatkala dosanya berhasil tertutupi. Ia berzina dengan Batseba tanpa merasa bersalah. Ia mulai panik ketika Batseba mengandung. Ia bermaksud menutupi dengan cara memanggil Uria supaya supaya pulang dari peperangan dan menghampiri Batseba.
Namun tidak berhasil. Uria tidak mau pulang ke rumah. Dan dengan berbagai cara dan cara yang sangat keji, Daud menutupi kesalahannya dengan memperhadapkan Uria di depan peperangan. Akhirnya Uria terbunuh. Dan selanjutnya Daud merasa bahwa itu sudah aman dan memboyong Batseba ke dalam istananya. Amankah Daud di hadapan manusia? Sepertinya iya. Tapi ia tidak bisa mengelabui Tuhan, pribadi yang mengenal hati dan pikirannya. Ketika Nabi Nathan datang dan memperingatkannya, Daud tersadar akan dosa-dosanya. Ia bergumul dengan dosanya di ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud tidak aman di hadapan Tuhan. Satu-satunya cara berolehlah rahmat Tuhan, satu-satunya beroleh Allah aman yang sesungguhnya ialah dengan segala kerendahan hati dan sungguh-sungguh mohon pengampunan Tuhan. Hari ini kita masuk dan berada di Rabu Abu. Hari Rabu Abu kita hayati untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dalam ibadah Rabu Abu, kita diajak untuk mengakui dosa-dosa kita. Dengan tanda mengoleskan abu di dahi yang menggambarkan betapa fananya hidup kita karena dosa-dosa kita. Yang penting kita tahu, pengolesan abu di dahi hanyalah ritual semata. Yang terlebih penting adalah kesediaan kita untuk sungguh-sungguh dengan kerendahan hati menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan memerlukan pengampunan Tuhan. Kerendahan hati itulah yang akan membawa kita pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan itu yang akan memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya memberi pengampunan. Sebab tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Mengapa? Sebab pengampunan hanya akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh merasa perlu diampuni. Dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita dan kita perlu mohon pengampunan, perlu pengampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita sudah 1 tahun tidak beribadah secara tatap muka. Banyak hal kita alami di dalam hidup kita. Banyak bencana terjadi di negeri kita. Dan corona juga belum berlalu. Mungkin karena Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita para orang-orang berdosa. Kinilah saatnya kita dengan sungguh-sungguh mohon pengampunan dosa. Mohon Tuhan ampuni segala dosa-dosa kita dengan segala kerendahan hati.
agar semuanya dapat segera berlalu. Agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan marilah dalam masa-masa Minggu Prapaskah ini kita kembali menyadari betapa Tuhan sudah berkorban, sudah mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan dengan segala kerendahan hati kita mohon pengampunan dosa. Kita masuk dalam Minggu Prapaskah ini dengan segala kerendahan hati kita, menengok segala apa yang sudah kita lakukan, dosa yang mungkin tersembunyi di dalam hidup kita, kita mohon ampun. Selamat memasuki Minggu Prapaskah dan selamat menyongsong memasuki Paskah di mana Tuhan berkarya dalam pengampunan dosa kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, bila saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa hari ini kita masuk dalam Rabu Abu. Dan dengan terpaksa kami tidak dapat melakukan ibadah secara tatap muka. Namun biarlah Tuhan menengok hati kami dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.